Kita ke sorotan lainnya, Saudara Arnendo, mahasiswa Undip korban pengeroyokan rekan kampus dilaporkan patah tulang hidung, gegar otak, serta gangguan saraf mata. Akibat pengeroyokan yang dialaminya, korban pun trauma masuk kuliah. Arnendo, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang ini dikeroyok 30 rekannya sesama mahasiswa 15 November 2025 lalu. Akibatnya, korban mengalami luka serta lebam di tubuhnya. Saat itu, korban dianiaya lantaran diduga melakukan pelecehan pada salah satu rekan mahasiswi. Namun korban membantah tuduhan tersebut. Pihak korban berharap kasus ini segera dituntaskan pihak kepolisian. Dituduh melakukan pelecehan terhadap seorang wanita, juga mahasiswi satu jurusan, sama-sama jurusan antropologi. Tapi ketika tidak mengakui malah dikeroyok oleh teman satu jurusan. Ada 30 orang pengeroyok, sekarang tidak kuliah karena memang masih trauma. Laporan penganiayaan sudah naik ke tingkat penyidikan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya. Berikut juga untuk visum sudah didapatkan oleh penyidik. Untuk status perkara sendiri ini sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Laporkan udah berapa sih, Dan? Kalau dari keterangan ini cukup banyak, ya, cukup banyak, sekitar 20-an. Nah, cuma ini kan kita akan dalami terkait dengan perannya masing-masing nanti seperti apa. Menyikapi dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan seksual, Universitas Diponegoro melalui keterangan tertulisnya menyebut akan melakukan investigasi. Universitas Diponegoro telah membentuk tim kode etik untuk mengawal penanganan perkara ini. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Arnendo, mahasiswa Undip, korban pengeroyokan rekan kampus dilaporkan patah tulang hidung, gegar otak, serta gangguan saraf mata. Akibat pengeroyokan yang dialaminya, korban pun trauma masuk kuliah. Video yang beredar di media sosial menunjukkan korban mengalami luka lebam di bahu, punggung dan wajah, serta guratan panjang di bagian punggungnya yang diduga akibat kekerasan. Zainal Abidin Petir, selaku kuasa hukum Arnendo, mengungkap akibat kejadian naas yang dialaminya pada 15 November 2025, korban hingga kini trauma untuk masuk kuliah. Batang hidung itu patah, gegar otak dan saraf matanya terganggu, sehingga kalau matanya nggak bisa melihat kayak gini terus, tapi sering kedip-kedip gitu karena saraf matanya terganggu. Kalau keadaannya sekarang gimana? Keadaan sekarang anaknya kan masih trauma sehingga tidak mau kuliah. Oh gitu. Ini cuti, tapi cuti tidak registrasi. Belum mengajukan cuti resmi, cuti tidak melakukan registrasi. Kita ke sorotan lain, Saudara. Di tengah konflik Iran dan Israel serta Amerika Serikat yang berdampak ditutupnya Selat Hormuz, pemerintah memastikan stok BBM dalam negeri selama 20 hari ke depan masih mencukupi. Meski sudah diyakinkan pemerintah, banyak warga panic buying hingga rela antri di SPBU berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Mereka khawatir kehabisan stok BBM akibat konflik di Timur Tengah. Antrean kendaraan roda 4 dan roda 2 mengular di salah satu SPBU di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kondisi ini diakibatkan adanya keresahan warga terkait kelangkaan BBM akibat perang Iran-Israel. Pengelola SPBU mengaku belum ada keterlambatan pengiriman BBM dari Pertamina, jumlahnya juga masih sesuai. Meski demikian, warga sudah 2 minggu mengaku sulit mendapatkan solar, antrean panjang sering terjadi di jalur pengisian solar. Bang, sejauh ini solar langka atau bagaimana, Bang? Baru-baru 2 minggu nih langka, Bang. Sejak Kamis sore, sejumlah SPBU di Kota Medan terpantau dipenuhi antrean warga. Bahkan antrean BBM non-subsidi yang biasanya pendek, antrean terpantau hingga keluar SPBU. Sejumlah warga mengaku hal ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan BBM menyusul ketegangan di Timur Tengah.
sebenarnya kalau menurut saya ini lebih besar ketakutan masyarakat untuk ketersediaan BBM karena memang apa yang sekarang ada di sosial media itu membuat masyarakat menjadi takut. Antrean pembelian BBM juga terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kendaraan mobil dan motor menyerbu SPBU hingga mengular ke jalan dan mengakibatkan kemacetan. Mereka khawatir kehabisan stok BBM. Ya, ini mungkin tidak dari gara-gara ini, perang ini. Panik ini Pak ya? Iya, panik. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang daya tampung storage BBM Indonesia berkisar antara 21 hingga 25 hari. Bahlil menegaskan keterbatasan bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah menyiapkan cadangan, melainkan terbatasnya fasilitas penyimpanan atau storage. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Maksimalnya di angka 25 hari. Seiring konflik Timur Tengah yang memanas, Iran menutup Selat Hormuz. Penutupan ini dikhawatirkan menimbulkan guncangan di pasar energi global. Tim Liputan, Kompas TV.